Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Perkenalkan nama saya Nisa Navita, NRP 10. Izin menjelaskan mengenai tugas dari Lab Ek Patologi Anatomi, di mana pada tugas Lab Ek Patologi Anatomi ini saya mendapatkan kasus dua, yaitu di mana seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit karena obstruksi saluran kemih akut. Selama beberapa tahun terakhir, pasien mengalami beberapa kali serangan sistitis. 2 hari sebelum dirawat, pasien sama sekali tidak dapat berkemih. Pemeriksaan laboratorium urin didapatkan leukosituria sebesar 10 per lapang padang besar. Pemeriksaan lainnya didapatkan kadar PSA-nya 10 nanogram per desiliter. Lalu berdasarkan gambar hasil mikroskopis biopsi, didapatkan gambaran mikroskopis berupa hiperplasia kelenjar disertai proliferasi epitel dan juga stroma fibromuskular dengan membran basal yang intak. Manakah diagnosis yang paling tepat untuk pasien tersebut? Di mana untuk instruksi dari kasus tersebut, yang pertama, apakah diagnosis kasus tersebut, di mana dari skenario kasus tersebut, pasien tersebut mengalami penyakit yaitu berupa BPH atau benign prostatitis hiperplasia. Lalu yang kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut. Lalu yang ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut berupa manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan juga prognosis. Lalu yang keempat, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Selanjutnya, pertama-tama saya akan membahas mengenai patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut terlebih dahulu, yaitu di mana penyebab dari BPH itu masih bersifat idiopatik atau tidak diketahui secara pasti. Namun menurut beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor umur dapat menjadi salah satu faktor risiko yang menyebabkan terjadinya BPH, di mana saat mengalami penuaan atau semakin bertambahnya usia, itu akan terjadi perubahan keseimbangan antara hormon estrogen dan juga hormon testosteron, yaitu di mana akan terjadi peningkatan hormon estrogen intraprostatik. Selanjutnya, adanya peningkatan estrogen intraprostatik itu akan menyebabkan 3 hal, yaitu yang pertama akan menyebabkan terjadinya sensitivitas sel prostat terhadap androgen yang meningkat. Lalu yang kedua, jumlah reseptor androgen meningkat, yang dimana kedua hal tersebut itu akan menyebabkan terjadinya ekspresi sinyal yang berlebih. Lalu yang ketiga itu akan menekan apoptosis sehingga pertumbuhan sel dan apoptosis menjadi tidak seimbang. Di mana hal tersebut akan menyebabkan terjadinya hiperplasia prostat atau yang disebut dengan benign prostatic hiperplasia. Lalu selanjutnya akan terjadi di mana testosteron dengan bantuan enzim alfa reduktase itu akan diubah menjadi dihidrotestosteron, yang dimana dihidrotestosteron ini akan memicu mRNA dalam sel-sel prostat untuk mensintesis protein, sehingga akan mengakibatkan kelenjar prostat tersebut akan mengalami hiperplasia atau yang disebut dengan benign prostatic hyperplasia. Selanjutnya, adanya hiperplasia pada prostat tersebut nanti akan menyebabkan atau mengakibatkan prostatnya itu nanti membesar, sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya penyempitan pada ureter, tepatnya itu pada ureter pars prostatica. Nah, adanya penyempitan tersebut itu akan menyebabkan urinnya itu terhambat dan nyeri sehingga pasien akan nyeri saat buang air kecil. Lalu urin yang terhambat tersebut karena adanya penyempitan itu akan mengakibatkan tekanan intravesikanya itu meningkat, sehingga akan menyebabkan peningkatan retensi pada vesika urinari yang akan menyebabkan terjadinya retensi urin. Nah, adanya retensi urin pada vesika urinaria tersebut itu akan mengakibatkan vesika urinarinya tuh atau bladdernya itu mengalami distensi dan akan menyebabkan terjadinya nyeri. Selain itu, adanya peningkatan retensi dari vesika urinari itu akan menyebabkan muskulus destrusalnya itu menebal, sehingga akan terbentuk trabekula yang dimana hal tersebut tuh akan menyebabkan fungsi dari vesika urinarinya tuh menurun, yang menyebabkan sensitivitas vesika urinari pun juga ikut menurun, sehingga hal tersebut akan menyebabkan gejala pada pasien itu berupa upaya berkemihnya pun juga menurun, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami gangguan ketika pasien tersebut buang air kecil.
Selanjutnya saya akan menerangkan secara singkat mengenai manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan juga prognosis, di mana definisi dari BPH itu sendiri adalah kelenjar prostatnya itu suatu penyakit yang dimana kelenjar prostatnya itu mengalami pembesaran sehingga dapat menyumbat uretra, pars prostatika, dan menyebabkan terhambatnya aliran urin keluar dari vesika urinarin, di mana manifestasi gejalanya itu seperti buang air kecil seperti tidak tuntas, lalu ada inkontinensia urin atau tidak mampu menahan buang air kecil, lalu peningkatan frekuensi buang air kecil pada malam hari atau disebut dengan nokturia, lalu adanya sulit buang air kecil, lalu adanya aliran urin yang melemah, terus adanya ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, lalu mengejan saat buang air kecil, urin menetes di akhir buang air kecil, nyeri saat buang air kecil dan setelah ejakulasi. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, pembesaran prostat itu dapat menyumbat ureter kan. Nah, maka saat gejalanya memburuk dan saat gejalanya memburuk itu akan menyebabkan beberapa hal, yaitu pertama akan terjadi bladder stone, lalu ada bladder infection, lalu adanya hematuri, terus juga akan menyebabkan terjadi kerusakan ginjal akibat tekanan balik. Selanjutnya ada etiologinya, di mana penyebab dari BPH itu sampai saat ini belum diketahui secara pasti atau bersifat idiopatik sama seperti berdasarkan patofisiologi sebelumnya. Nah, tetapi dari beberapa hipotesis itu menyebutkan bahwa hiperplasia prostat itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada teori dihidrotestosteron, di mana dihidrotestosteron itu yang telah terbentuk itu nanti akan berikatan dengan reseptor androgen atau RA, nanti akan membentuk suatu kompleks yaitu berupa dihidrotestosteron reseptor androgen pada inti sel, dan selanjutnya itu akan terjadi sintesis protein growth factor yang akan menstimulasi pertumbuhan sel prostat, di mana kadar dihidrotestosteron pada BPH ini tuh tidak berbeda dengan prostat yang normal. Hanya saja pada BPH ini aktivitas dari enzim alfa reduktasenya itu lebih banyak dibandingkan sel prostat, serta lebih sensitif terhadap dihidrotestosteron, dan hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan sel itu lebih banyak dibandingkan prostat normal. Lalu yang kedua itu bisa terjadi karena ada ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron, di mana estrogen pada prostat itu berperan dalam memicu proliferasi sel kelenjar prostat dengan cara meningkatkan sensitivitas sel-sel prostat terhadap rangsangan dari hormon androgen. Nah, di mana meningkatnya jumlah reseptor androgen ini akan menurunkan terjadinya apoptosis sel prostat. Lalu yang ketiga ada interaksi dari stroma epitel, di mana adanya diferensiasi dan pertumbuhan sel epitel prostat secara tidak langsung itu tuh dikontrol oleh sel-sel stroma melalui suatu mediator yang disebut dengan growth factor. Nah, nanti setelah sel-sel stroma itu mendapatkan stimulasi dari dihidrotestosteron dan estradiol, nanti sel-sel tersebut akan mensintesis suatu growth factor yang selanjutnya akan mempengaruhi sel-sel stroma itu sendiri secara intrakrin dan juga autokrin, serta akan mempengaruhi sel-sel epitel secara parakrin. Nah, stimulasi itu nanti akan menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya proliferasi sel-sel stroma secara tidak normal. Lalu yang terakhir ada berkurangnya apoptosis, di mana berkurangnya jumlah sel-sel prostat yang mengalami apoptosis, hal tersebut akan menyebabkan sel-sel prostat tersebut meningkat keseluruhannya, sehingga akan menyebabkan pertambahan massa pada prostat itu sendiri. Selanjutnya ada faktor resiko dari terjadinya penyakit BPH, yaitu seperti adanya riwayat BPH dalam keluarga, lalu adanya kurang aktivitas fisik, adanya obesitas, lalu adanya sindrom metabolik atau diabetes, lalu ada inflamasi kronik pada prostat, dan juga bisa disebabkan faktor resikonya itu dari penyakit jantung. Selanjutnya ada komplikasinya, di mana apabila tidak tertangani dengan tepat dan cepat, maka BPH itu dapat berprogresi menjadi adanya bladder kalkuli, lalu adanya ISK berulang, dan juga adanya irreversible kidney injury. Lalu prognosisnya itu baik atau adbonam, meski dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan, namun dengan tata laksana dan medikamentosa atau bedah yang adekuat dan tepat, maka gejala BPH ini dapat diatasi secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran makroskopis dan juga mikroskopis dari BPH, di mana untuk makroskopisnya itu berat tumornya itu nanti ditemukan sekitar 70 sampai 100 gram. Biasanya itu warnanya itu putih kemerahan, dan terdapat tonjolan pada lobus lateralis dan medius, serta jarang pada lobus posterior.
Lalu untuk gambar yang kedua itu bisa terlihat nanti berbatas tegas, lalu warnanya itu seperti putih kecoklatan, lalu terdapat nodul-nodul hiperplastik seperti pada gambar, dan karena adanya pembesaran ini nanti akan ada gambar uretra yang terjepit. Lalu untuk mikroskopisnya di mana kelenjar prostat itu bertambah banyak dan besar ukurannya karena adanya hiperplasia dari kelenjar prostat. Lalu yang kedua nanti akan terdapat gambaran epitel kelenjar prostat itu berjonjot-jonjot ke dalam lumen yang dimana dilapisi epitel selapis kuboid dan sebagiannya lagi tuh berisi kelenjar kistik. Lalu nanti juga akan terdapat gambaran fibromuskular yang bertambah seperti pada skenario kasus, maka cocok bahwa pasien tersebut terkena BPH. Lalu adanya lamina basalis yang masih utuh pada gambaran mikroskopisnya. Lalu untuk gambaran selanjutnya ada gambaran untuk pembesaran 100 kali dan juga 200 kali pada mikroskop, di mana untuk yang gambaran pembesaran 100 kali dengan menggunakan mikroskop itu nanti akan terdapat gambaran proliferasi kelenjar, lalu proliferasi fibrosa dan juga muskular. Sedangkan pada pembesaran 200 kali nanti akan ditemukan adanya epitel kuboid gepeng di bagian luarnya dan juga epitel kolumnar di bagian dalamnya seperti pada gambar. Dan juga namun didapatkan membran basilisnya itu masih utuh. Baik, selanjutnya ini ada referensi yang saya dapatkan untuk kasus BPH ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.